Halo anak-anak kelas 3, bertemu lagi dengan Pak Arindi tentunya di pelajaran Tahsin Tahfiz. Pelajaran tentang Al-Quran, membaca dengan baik dan benar, dan mungkin kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah. Semoga kelak nanti kita bisa memberi hadiah untuk kedua orang tua kita berupa mahkota nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan mulai dulu pelajaran hari ini dengan murojaah bersama-sama. Kalau yang sudah hafal, kalau yang belum berarti menghafal bersama-sama. Surat apa? Kelas 3 harus sudah hafal surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai 6. Ya, kalau yang sudah hafal lebih ya bagus, tapi kalau yang belum silakan disimak video ini karena akan mengulang terus surat Al-Mutaffifin selama semester 2. Oke, kita mulai dari ayat 1 sampai 6 dulu, sedikit dulu lah. Nanti biar cepat hafalnya, diulang-ulang terus. Harus dihafal. Oke, perhatikan tajwidnya, makhrajnya. Jika Parendi salah ayat atau apanya, silakan ditulis di kolom komentar. Kasih tahu Parendi di mana salahnya. Kita akan mulai dari ayat pertama. Let's go. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga hafalan kita semakin banyak ya. Dimulai dari surat Al-Mutaffifin dulu diselesaikan. Oke? Setoran ke wali kelasnya masing-masing. Oke, Pak Randi sekarang akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang wakaf. Tentang tanda-tanda wakaf. Berhenti-berhenti gimana caranya Pak Randi? Oke, Pak Randi akan jelaskan di video yang pertama ini, di materi yang pertama di semester 2 ini, tentang wakaf. Kita mulai. Yang pertama, jadi wakaf itu harus kalian ketahui. Wakaf itu tentang berhenti, kayak semacam menahan. Jadi kalau diartikan secara bahasa, jadi kalau di Al-Quran itu ada secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, wakaf itu adalah mencegah. Kalau nanti para ditanya, apa itu wakaf? Artinya, secara bahasa artinya adalah mencegah. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah berhentinya suara pada suatu kalimat sementara waktu. Mau diberhenti secara sengaja atau tidak sengaja. Sengaja itu kalau ada tanda berhenti. Nggak sengaja itu kalau habis nafas, bersin, batuk. Nah, itu berhenti boleh. Ya, berhenti boleh. Tapi dengan ya untuk melanjutkan. Jadi ketika bersin itu, Shadaqallahul azim. Haci, Shadaqallahul azim. Jangan. Kalau belum selesai ayatnya harus dilanjutkan. Itu wakaf secara istilah dan secara bahasa. Lanjut. Pak Rendi ingin bagi wakaf ini, nanti kalian harus tulis ya. Wajib tulis. Nanti Pak Rendi akan kirimkan PDF-nya. Yang pertama adalah dinamakan wakaf tam. Nah, wakaf tam. Apa itu wakaf tam? Diperhatikan. Wakaf pada ayat yang sudah sempurna artinya dan tidak ada kaitan dengan ayat sesudahnya. Jadi wakaf tam ini kalian berhenti bacanya itu sudah sempurna. Jadi misalnya ini tuh kebanyakan contohnya di akhir ayat. Contoh, Pak Rendi kasih contoh, perhatikan. Di surat Al-Fatihah saja ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu berhenti. Sudah sempurna. Tidak ada kaitannya dengan ayat sesudahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ke selanjutnya kan Ar-Rahmanir Rahim. Beda lagi penjelasannya. Nah, maka ini yang dinamakan dengan wakaf tam. Kalian sudah berhenti di ayat 1. Nah, kalau berhenti di akhir ayat kan ada tandanya ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, itu yang namanya wakaf tam.
Oke, itu yang pertama adalah wakaf tam. Kita lanjut masuk ke wakaf yang kedua, yaitu adalah wakaf kafi. Apa itu wakaf kafi? Perhatikan, wakaf pada ayat yang sudah sempurna sama seperti wakaf tam. Tapi bedanya, akan tetapi masih ada kaitan secara arti dengan ayat selanjutnya. Kalau wakaf tam itu sudah tidak ada hubungannya dengan ayat selanjutnya. Tadi contohnya kan, kalau wakaf kafi ini, dia sudah sempurna, bagus artinya ketika kita berhenti, namun lanjutnya itu artinya masih berhubungan. Paham ya? Masih tetap ada hubungannya, begitulah. Kalau wakaf tam itu sudah sempurna, tapi dengan ayat selanjutnya sudah tidak ada hubungan. Kalau yang di wakaf kafi ini, berhenti, sudah sempurna ayatnya, tapi masih ada hubungan dengan ayat selanjutnya. Contoh, para ini kasih contoh di surat An-Nisa ayat ke-29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, tanda wakaf yang tergolong dalam menunjukkan wakaf kafi. Jadi tanda wakaf yang katanya ini wakaf kafi itu biasanya pakai wakaf jaiz atau huruf ja kecil ya. Kalau kalian pernah sering baca Quran, ada huruf ja kecil. Nah, itu namanya wakaf kafi. Oke, lanjut. Singkat aja ya. Yang ketiga adalah wakaf hasan. Apa itu wakaf hasan? Wakaf pada ayat yang sempurna artinya sama. Akan tetapi secara arti dan lafaz masih ada hubungan atau kaitan. Contoh, Pak ini langsung kasih contoh. Di surah An-Nisa juga ayat ke-171. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Nah, biasanya tanda wakaf hasan ini ada wakaf al-waslu aula, ada tanda huruf sola. Nah, itu kalau misalnya apa sih yang mana sih wakaf hasan itu, lihat aja. Pokoknya gampangnya itu ada tanda sola kecil di atas ayatnya biasanya. Nah, itu namanya wakaf hasan. Lanjut yang terakhir, wakaf qobih. Nah, dari namanya udah qobih. Qobih itu artinya jelek. Apa artinya? Berhenti pada ayat yang belum sempurna. Anak-anak perhatikan. Yang wakaf tam itu sudah sempurna berhentinya. Yang wakaf kafi sudah sempurna berhentinya. Wakaf hasan sudah sempurna berhentinya. Tapi di wakaf qobih kita berhenti tapi belum sempurna artinya. Maupun arti maupun lafaznya ya. Jadi berhenti pada ayat yang belum sempurna artinya. Karena masih ada hubungan dengan kata berikutnya. Nah, ini biasanya ketika kita bersin, batuk, dipanggil mamah, dipanggil bunda, terus berhenti di tengah-tengah. Dan itu artinya masih nggak nyambung. Para ini kasih contoh, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Kita batuk di situ. Atau bersin kita di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Artinya kan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat. Berhenti kita batuk di situ. Nah, ini namanya wakaf qobih. Kita berhenti atau dengan sengaja, bukan karena bersin, bukan karena batuk, tapi sengaja kita berhenti di situ dan selesai. Nah, itu nggak boleh. Wakaf qobih itu tidak boleh. Jadi jangan sembarangan berhenti. Jadi belum sempurna artinya. Maka diselesaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. La taqrabus shalah ketika bersin, kalau nggak sengaja boleh. Tapi diulang sebelumnya. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi nggak boleh. Nah, kalau berhenti dengan sengaja tetap harus ulang. Rata-rata sengajanya itu karena ya habis nafas. Kalau nggak sengaja kan bersin, batuk, dipanggil, atau ada kejadian apapun. Kalau habis nafas itu kan kita sengaja berhenti. Ketika sengaja berhenti, maka diulang. Jadi ayatnya sempurna. Contohnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan berhenti la taqrabus shalah. Masa orang mukmin, orang Islam nggak boleh sholat? Nah, itu anak-anak tadi 4 wakaf yang Pak Randy jelaskan. Kalau masih pusing nanti Pak Randy coba untuk lebih singkat lagi di minggu depan.
Kita bertemu lagi. Semangat anak-anak kelas 3 belajar Al-Qur'annya. Jangan lupa sholatnya nggak boleh bolong-bolong. Selalu berbakti kepada kedua orang tua. Jangan selalu melawan. Kalau disuruh belajar, suruh sholat, suruh ngaji. Semoga nanti kelak kita menjadi anak-anak yang soleh, pinter, cerdas, dan bermanfaat bagi negara kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.